Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzada Tulfiza, NIM L021201051, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas Genetika Populasi. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang genetika populasi. Yang pertama yaitu pengertian genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Selanjutnya yaitu pengertian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Jadi, genetika populasi adalah cabang genetika yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Tidak hanya terbatas pada satu tingkat spesies, tetapi hingga tingkat subspesies atau varietas. Saat ini, genetika sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pertanian, kesehatan, farmasi, dan hukum, serta bidang lainnya. Selanjutnya yaitu materi genetik dan pola pewarisannya pada sel eukariot. Di dalam nukleus terdapat kromosom, yaitu benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Kromosom ini terdiri dari 46 buah atau 23 pasang kromosom yang dibedakan atas 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Selanjutnya yaitu di sepanjang benang-benang yang terdapat di kromosom terdapat secara teratur struktur yang disebut gen. Gen merupakan subunit terkecil dari materi genetik yang menyediakan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang tertintas oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Selanjutnya yaitu gen terdiri dari DNA. DNA merupakan penyusun gen di dalam inti sel dan menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Selanjutnya yaitu pengertian RNA. RNA merupakan rantai molekul yang berfungsi mengendalikan sintesis protein yang terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Meskipun banyak memiliki persamaan dengan DNA, namun DNA dan RNA juga memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu yang pertama, bentuk molekul DNA adalah heliks ganda dan lebih panjang, sedangkan bentuk molekul RNA berupa rantai tunggal dan lebih pendek. Yang kedua yaitu gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang ketiga, basa pirimidin yang menyusun DNA adalah timin, sedangkan yang menyusun RNA adalah urasil. Selanjutnya yaitu materi tentang ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein dan selanjutnya menjadi fenotipe. Ekspresi gen merupakan sintesis protein yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Yang pertama yaitu tahap transkripsi, merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Transkripsi merupakan proses pembentukan di mana pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembentukan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sensor.
sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi terbagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini, RNA polimerase terikat pada urutan DNA yang disebut dengan promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA hingga terbentuk dua rantai tunggal yang disediakan sebagai template atau cetakan yang siap untuk ditranskripsi. Selanjutnya yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, satu untaian DNA bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Selanjutnya yaitu tahap terminasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase akan mengakhiri proses pembentukan mRNA setelah mencapai tempat khusus dalam DNA yang disebut terminator. RNA polimerase akan terlepas dan mRNA yang terbentuk akan menuju sitoplasma untuk menjalani proses selanjutnya yaitu translasi. Selanjutnya kita masuk ke proses translasi. Translasi merupakan proses sintesis protein dengan menggunakan RNA sebagai cetakan. Translasi terjadi pada urutan nukleotida dalam RNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA dan menggunakan untuk membuat sebuah protein. Proses translasi terbagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi, diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 situs, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada kodon start, yaitu AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom kecil tadi sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein. Subunit yang telah menyatu akan menempatkan tRNA tepat di situs P pada ribosom aktif tersebut. Selanjutnya yaitu tahap elongasi. Elongasi merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah terbentuk sebelumnya. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam situs A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk situs A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di situs P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di situs A. Hal ini menyebabkan tRNA dalam situs P kehilangan asam amino, sedangkan dalam situs A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada dalam situs P berpindah menuju situs E, dan tRNA dalam situs A berpindah menuju situs P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di situs E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom, dan situs A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam situs tersebut.
Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Selanjutnya yaitu proses terminasi. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi saat situs A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil ke RNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkan molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi, sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Kemudian terjadi pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu, seperti penambahan karbohidrat, lipid, dan lain-lain. Agar menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Kemudian dari hasil tersebut akan membentuk suatu protein. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.